Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi kalau kita ikuti kasus ini sebetulnya ya, kasus Vina ini yang episode-nya ini kok sepertinya panjang sekali begitu ya. Timbul di pertanyaan saya, apakah ini memang sengaja dibuat panjang sebetulnya ya, untuk selalu mempersiapkan hal baru mungkin ya, sehingga yang jadi sutradara, yang jadi pemain waktu itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak menjadi orang yang terlibat begitu ya. Coba kita dengar ya sebetulnya apa yang disampaikan oleh pengacara Tony, Pak Jutek, dan ada lagi yang lain nanti ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. CCTV itu sebenarnya ada, namun ya itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh, ya mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini, bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa, ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, kan itu. Ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari dua kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Nah itu dia sebetulnya. Mungkin kalau dibuka CCTV, anggap saja ini akan ditemukan ya fakta-fakta baru, yang fakta itu mungkin akan membuat kita kaget begitu kah? Karena mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau kita mendengar dari kesaksian Sudirman kemarin sebetulnya ya, bahwa ini sebenarnya apa yang menjadi hal yang ditakutkan bisa kita simpulkan sebenarnya ya, bahwa BAP itu sudah jadi, terus alat bukti memang sudah dipersiapkan, seperti itu loh, yang nantinya akan menggeret orang-orang ini ke penjara begitu ya, karena menggantikan 8 orang ini. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau kita mendengar dari semua kesaksian yang sudah dihadirkan di kasus ini, begitu kejam ya, begitu kejam, begitu licik ya, yang apa yang sudah mereka lakukan ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya sebetulnya yang masih belum terjawab, mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Motif dari semua ini, motif dari dilakukannya hal seperti ini itu apa sebenarnya? Merubah yang awalnya kasus ini adalah kerantas menjadi kasus pembunuhan. Itu tujuannya untuk apa begitu ya? Kita lanjut coba dengar pernyataan dari Pak Jutek ya. Ini dia. Kita nyatakan kemarin seperti kesaksian dia, bambunya baru dipotong, ya, batunya ditemukan entah dari mana, botol-botol kita konfirmasi, ya, semuanya itu kan fakta yang kita hadirkan, yang menuduh adanya tentang perencanaan pembunuhan. SMS tanggal 17 Agustus 2016, dia kenal Dani pun enggak, ya kan, handphonenya ada dalam penyidik dan tidak pernah dihadirkan ekstraksi handphonenya, apa percakapan yang tanggal 17 itu, dan juga tidak pernah dibuktikan di mana tempat merencanakannya, dengan siapa saja, karena terbukti di antara 11 orang ini ada 4 yang dia tidak kenal oleh Sudirman. Ya, kalau kita tabrakkan dengan motif bahwa itu harus punya perencanaan yang sama, punya motif yang sama, punya tujuan yang sama, itu udah nggak masuk, gitu kan. Nah, jadi kami hanya menghadirkan lah, nanti kami banyak sekali menghadirkan. Makanya saya bilang kalau Anda bisa mengikuti ini kasus Sudirman atau PK Sudirman ini seperti sederhana, cepat, tapi syarat dengan kesimpulan. Ya, syarat banyak dengan kesimpulan, karena kami membuktikan banyak hal di situ. Nanti kami akan sampaikan ini semua di. Dan kesaksian Sudirman ini yang paling kuat sebetulnya Pak, untuk membantah semua tuduhan. Ya, dia disebut aktor loh, karena SMS itu kan masuk ke dia. SMS dari siapa? Katanya dari Dani. Daninya nggak pernah tertangkap sekarang. Dan DPO. Dan dia, ya tadi saya bilang, secara fisik mungkin nggak Sudirman menjadi aktor. Ya. Secara katanya di anggota klub geng motor, baru bisa motor. Ya, secara orang kayak begitu, ya menurut saya introvert ya. Dia itu kan dalam wawancara saya tadi malam dengan salah satu stasiun televisi kan saya sampaikan, dia introvert. Introvert itu pendiam, banyak pendiam. Karena kalau dia itu aktor, dia itu harus aktif, mempengaruhi orang, dia harus meyakinkan orang untuk supaya tujuannya sama-sama.
Motif yang lain, kalau katakan iyalah ada motif dari Dani kirim ke Sudirman, lalu dikatakan kasih ke Saka. Lalu yang 8 lain motifnya apa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, begitu ya, tidak masuk akalnya kasus ini begitu ya. Ini mungkin salah satu kenapa masyarakat netizen ya begitu intens dan fokus dalam mengawal kasus ini begitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa benar juga tadi memang kejahatan seperti itu, apakah mungkin, mohon maaf sebetulnya ya, Sudirman merencanakan seperti itu begitu. Ya, mohon maaf sekali lagi sebetulnya untuk kadang-kadang untuk berbicara saja kita lihat kondisi Sudirman itu kayak gimana. Apa iya seorang Sudirman itu merancang itu semua? Kalau memang tidak didalangi oleh orang yang betul-betul paham akan kasus ini begitu. Siapa dia ya? Orang-orang yang memang terbiasa dengan itu begitu. Penangkapan lah, pembebasan lah, seperti itu. Tapi sebetulnya kalau memang orang yang tidak punya hati dan tidak punya akal pikiran, memang ini hal yang biasa begitu. Tapi bagi kita semua yang mencintai keadilan, mencintai perdamaian sebetulnya, yang rakyat kecil seperti kita ini memang ini harus kita waspada. Jangan sampai nanti kita akan menjadi korban-korban selanjutnya dalam meluruskan kepentingan pribadi mereka begitu. Ya, jangan sampai seperti itu sebetulnya. Dan kembali lagi sebetulnya ini membuka juga wawasan kita tentang bagaimana sih sebenarnya kasus ini gitu ya. Dari seorang Profesor Asmi ya, yang keterangannya juga beliau ini kemarin diragukan, profesor masih diragukan keterangannya, yang beliau sudah dalam hal ini sudah berkecimpung udah bertahun-tahun begitu, tapi masih juga diragukan. Coba kita dengar ini dia. Bagaimana jika ternyata DPO ini adalah fiktif, terkait ternyata ada manipulasi dan juga indikasi menuju rekayasa, bagaimana akhirnya ini itu menjadi kalau DPO-nya fiktif berarti runtuh dong BAP-nya. Runtuh BAP berarti jaksa kemarin menerima berkas itu tidak teliti. Runtuh dong dakwaannya. Kan namanya ini upaya hukum luar biasa, gitu loh. Nah, itu tidak ada. Itu ternyata sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Berarti berita acara yang tidak sah itu runtuh. Karena di dalam BAP itu jelas peran Sipolan jadi apa, peran yang fiktif itu apa, bagaimana peran-peran dan kualifikasi pidana itu dapat dilekatkan untuk menjadi satu kejahatan berkelompok. Katakanlah hari ini ada 8 orang, kalau orang-orang itu tidak ada. DPO-nya fiktif berarti runtuh dong BAP-nya. Runtuh BAP berarti jaksa kemarin menerima berkas itu tidak teliti. Runtuh dong dakwaannya. Kan namanya ini upaya hukum luar biasa, gitu loh. Nah, itu tidak ada. Itu ternyata sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Berarti berita acara yang tidak sah itu runtuh. Karena di dalam BAP itu jelas peran Sipolan jadi apa, peran yang fiktif itu apa, bagaimana peran-peran dan kualifikasi pidana itu dapat dilekatkan untuk menjadi satu kejahatan berkelompok. Katakanlah hari ini ada 8 orang, kalau orang-orang itu tidak ada. Akhirnya patut diduga ada sesuatu di sini. Nanti kita saksikan selanjutnya. Kalau kita lihat tadi batu yang diada-adakan, karena apalagi keterangan lain kan, bambu yang diada-adakan gitu loh. Artinya hakim kan hanya boleh menjatuhkan kalau dia menemukan 2 alat bukti yang sah dan meyakini bahwa peristiwa itu ada, kejadian itu ada, dan orang yang melakukan adalah orang yang dihadapkan dengan dia gitu. Dengan rentetan-rentetan tadi, kalau kita lihat kristalisasinya, alat buktinya cuma 1, apalagi kita lihat Dani dan Andi yang katanya itu tidak ada. Bagaimana konstruksi dakwaan? Berarti dakwaannya tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap. Sebuah dakwaan yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap. Kenapa saya bilang tidak lengkap? Ada yang dikurangi, gitu kan? Dengan membuat DPO fiktif tadi. Artinya apa? Sejak awal dakwaan itu batal. Berarti kalau dakwaan itu batal, konstruksi orangnya memang nggak jelas, berarti kan kejadian itu nggak ada. Padahal ketiga itu adalah penentu dari perkara ini gitu. Sehingga keterangan-keterangan Sudirman atau orang-orang yang hari ini memberikan itu adalah membentuk bahwa fakta itu tidak ada, kejadian yang dituduhkan kepada orang itu tidak ada gitu loh. Ini yang menjadi catatan dalam persidangan ini. Apalagi saya bilang tadi, Sudirman bisa membantah dari awal, entah itu dengan kesakitan dia, kepedihan dia memberanikan diri. Nah, begitu sebetulnya itu yang apa yang disampaikan tadi itu dari seorang profesor loh ya,
Yang sekali lagi memang apapun yang menjadi keterangan dari Profesor Azmi tetap diragukan gitu kan oleh si keluarga ingkrah begitu ya. Tapi sebenarnya juga kemarin sudah saya sampaikan sebetulnya pengacara ini sekarang sebenarnya dalam hati nuraninya itu menyadari juga ya, apa yang selama ini dia bela, apa yang selama ini menjadi fakta itu beliau pasti tahu. Tapi kembali lagi sebetulnya itu adalah bentuk profesionalnya seorang pengacara dalam bagaimana menangani kasus ini begitu ya. Tapi ingat sebetulnya nanti apa yang sudah kita lakukan, apalagi ini menciderai perasaan, mengorbankan orang yang 78 orang ini, sebenarnya lambat laun akan kembali juga ke kita sebenarnya ya, akan kembali ke orang-orang yang telah melakukan hal keji seperti ini. Begitu ya. Kita lanjutin, kita kembali ke flash ke belakang sebetulnya tentang sebenarnya keterangan dari seorang ibu ini, seorang ibu yang sekarang anaknya lagi mendapatkan suatu cobaan ya atas apa yang mereka tidak lakukan. Menarik untuk disaksikan sebetulnya, ini dia. Lain dulu, lain sekarang. Pada 2016, banyak orang-orang mencibir dan menghina bahwa terdakwa kasus Vina saat itu benarlah pelakunya. Sedih sih Mbak, sedih, takut kita juga keluarga takut. Pendemo itu nggak berhenti, setiap kali sidang pasti ada. Dari tulisan, kata-kata, pakai toa itu. Ibu enggak ada tulisan apa? Hukum mati, hukum seberat-beratnya, basmi geng motor. Banyak Mbak tulisan itu Mbak, banyak banget. Sampai suara kayak di toa. Yang pernah lebih parah sekali Mbak, itu pendemo masuk Mbak. Anak-anak mau sidang sampai nggak jadi, dibawa pulang lagi. Sekali itu masuk pendemo, kita juga takut. Sampai kita itu takut adik kita diapa-apain gitu, anak-anak itu. Sampai sama petugas dimasukin lagi ke mobil, bawa pulang lagi. Sampai sidang nggak jadi. Udah sidang tertutup, nggak ada sama sekali suara, pintu tutup semua. Kita cuma bisa keliling muterin pengadilan. Kalau nggak ada petugas, kita duduk di samping pintu sambil lubangin pintu sedikit. Tuh Mbak. Makanya dibilang sekarang mah nggak nangis, air matanya udah habis. Ini sekarang kita lagi senang ada secercah cahaya gitu, bahwa mereka kan bebas pulang. Tak hanya keluarga terpidana, cibiran pun dirasakan oleh mantan terpidana. Ya bener-bener berat lah, ceritainnya juga gimana ya, awal sidangnya di demo terus. Waktu pertama sidang aja Saka tuh berangkat sidang tuh pagi, pas mulai sidang tuh malam udah dibikin lelah dulu. Jadi pengen ngomong apa tuh tetap diarahkan ke BAP. Itu hakim sendiri yang mengarahkan. Jadi Saka cerita apa adanya, udah ngomong apa adanya. Saka waktu malam itu sama siapa, jam berapa, sampai pulang lagi jam berapa, sama siapa lagi, tak ceritain tapi tetap diarahkan. Itu jam berapa kalau sidang? Itu kalau sidang tuh dari pelabuhan kan pagi, nyampe di persidangan masih agak siangan, masih pagi. Mulai itu sore, beres-beres malam. Jadi udah bikin lelah dulu. Nah itu yang terjadi ya. Coba bayangkan sekarang dengan kondisi psikologi ya dulu gitu kan, bagaimana sih terdakwa terus keluarga terdakwa begitu kan. Jelang putusan peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon, muncul pernyataan tak terduga dari keluarga korban. Sadullah, kakek Vina Cirebon mengaku sejak awal ragu 8 terpidana kasus Vina itu pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa sang cucu. Kakek Vina mengaku memasrahkan kasus ini kepada polisi, karena itu dia enggan mengikuti sidang PK yang diajukan para terpidana. Diakui Sadullah, dari awal kasus ini dikatakan kecelakaan tunggal, pihak keluarga percaya saja. Karena itu, begitu jasad almarhum tiba, langsung dimandikan dan dimakamkan. Kepercayaan pihak keluarga mulai goyah saat mengetahui teman Vina, Linda, kesurupan. Karena saat kesurupan Linda menyebut nama Egy. Jadi Sadullah hanya percaya kalau pelakunya Egy. Terkait ditangkapnya 8 terpidana, Sadullah mengaku dari awal tidak begitu percaya kalau mereka pelakunya. Selain itu, lanjutnya, kalau memang dia pelaku, kenapa setelah melakukan pembunuhan, besoknya mereka datang ke tempat itu lagi? Meski ragu, Sadullah tidak mengungkapkan hal itu ke polisi, karena dia percaya ke polisi.
Sadullah mengaku percaya pada kesurupannya Linda karena suaranya persis dengan Vina. Namun, setelah Linda kesurupan beberapa kali lagi, dia sudah tidak percaya. Saat memberikan keterangannya ke reporter Nusantara TV ini, Sadullah tiba-tiba ditelepon oleh Marliana, kakak Vina. Marliana meminta Sadullah untuk tidak meladeni wawancara wartawan. Sadullah dengan santai mengatakan nanti. Sadullah kembali bersikukuh untuk terus mau diwawancara. Sadullah mengaku pihak keluarga pasrah dengan fakta yang terjadi saat ini. Sadullah mengaku mau diwawancara karena inisiatifnya sendiri. Saat itu, lagi-lagi Marliana menelpon Sadullah untuk menghentikan wawancara. Sadullah mengaku pihak keluarga takut salah bicara karena banyak netizen yang menyalahkannya. Jadi segitu aja video Smeton ya. Semoga videonya bisa memberikan harapan terbaru lah ya, informasi terbaru juga untuk bagaimana kita mengawal kasus ini Smeton. Terus saya bilang juga ya bahwa perjuangan kita akan selesai nanti kalau 78 orang ini sudah bebas. Alhamdulillah sekarang video saya sebelum juga sudah saya tayangkan ya, yaitu tentang foto yang mendesak sekarang memang untuk bagaimana mengabulkan 78 orang ini untuk bebas. Jadi segitu ya, di akhir video juga sudah saya sampaikan untuk jangan cepat terbakar waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu aja video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.